sudah saya rekam kelasnya, jadi untuk teman-teman yang mungkin telat atau nggak bisa hadir malam hari ini bisa menyimak nanti secara saya tahu pasti baru saja ada yang nyalain ya kan, mic-nya dinyalain lupa dimatiin. Jadi lupa tadi, makanya suara saya kedengaran feedback, tapi sekarang sudah saya buat eh, mute ya, muted, semua nggak bisa bersuara. Jadi jangan lupa dibuat kalau Anda mau ngomong baru diklik ya. Terus berarti ini Mbak Nur nggak belum bisa online ini ya? Atau mungkin ada presentasi yang presenter lainnya yang mau online? Ada? Kalau nggak salah, ya halo, selamat malam, Mbak Nur. Ya, oke, Mbak Nur. Ya, halo. Ya, halo, halo, halo. Ya, oke. So, malam hari ini Mbak Nur akan presentasi ya? Oke, presentasi. Iya, nggak apa-apa. Saya paham betul karena memang Anda kan di Hong Kong Anda kerja juga gitu ya. Jadi Anda mungkin ada keterbatasan gitu ya, nggak dapat izin lah atau ada aktivitas lain. Jadi saya paham. Jadi no worry Pak, nggak usah khawatir. Yang pasti dari saya pastikan Anda kalau ada tugas kerjakan gitu ya. Sebetulnya tugas saya itu nggak susah kok ya. Tugasnya itu cuman Anda disuruh membuat peta konsep aja kan itu. Nah, oke. Jadi itu, lalu yang kedua baca modul. Ya kalau misalnya Anda nggak bisa hadir TTM nggak apa-apa, ya saya memaklumi. Tapi kalau bisa ya usahakan Anda datang lah. Orang Anda sudah bayar kan rugi kalau uh, datang kan. Nah, usahakan datang, apalagi TTM kan cuma sekali ya kan. Lalu misal kalau nggak bisa datang online, it's okay juga, nggak masalah. Uh, saya juga sudah buat rekaman kelas, jadi kalau misal Anda nggak bisa datang kelas, Anda bisa menyaksikan nanti lewat rekaman kelas. Saya akan posting di YouTube, ya, saya akan upload di YouTube, lalu linknya akan saya bagi ke grup. Jadi Anda bisa menyaksikan nanti setelah kelas selesai atau kapan pas Anda nggak sibuk gitu ya, Anda bisa dengarkan kelas secara offline gitu loh. So, malam hari ini agenda kita adalah mendengarkan presentasi dari teman kita yang waktu TTM yang lalu nggak bisa hadir dalam kelas ya. Nah ini ada Mbak Nur Wakidah ya. Oke, so are you ready for doing presentation? Siap nggak? Oke, so time is yours ya. Jadi sekarang silahkan Anda presentasi ya. Ya, silakan sekarang. Ya, silakan Mbak. Mbak, kami dengar kok. Ya, lanjutin terus. Kami dengar. Oke.
treasurer itu bukan apa tadi? Bukan apa tadi Mbak bilangnya bukan itu ya. Tadi Mbak bilang apa? Tadi treasurer Mbak bilang apa tadi? Sampaikan apa tadi? Sorry. Tadi Mbak oh, ya bukan penilaian ya. Treasurer itu bukan penilaian. Jadi treasurer itu artinya pencarian dana. Jadi tracer itu kalau kita terjemahkan secara apa ya hurufiah gitu ya. Tracer itu artinya dana atau apa ya pendanaan. Jadi tracer itu bukan penilaian, bukan penilaian. Jadi tracer itu terkait dengan bagaimana cara manajer keuangan khususnya itu mencari dana, mendapatkan dana. Karena apa? Karena sebuah perusahaan itu kan tidak selalu punya modal, tidak selalu punya dana untuk melakukan aktivitas atau operasional kegiatannya gitu kan. Ada nggak perusahaan yang seperti itu? Anda pernah nggak lihat perusahaan yang nggak punya duit, nggak punya modal untuk melakukan operasional? Ada nggak? Pernah nggak Anda melihat atau mendengar itu ya? Pernah nggak? Kalau mau ngomong dipencet dulu itu yang gambar mic itu. Setelah selesai boleh dimatiin lagi. Anda pernah nggak lihat atau mendengar perusahaan yang nggak punya duit itu? Pernah nggak? Ada seperti itu. Oh belum pernah, tapi ada ya saya kasih tahu. Ada perusahaan, tolong di ya oke. Okay. Jadi ada perusahaan yang dia itu mau melakukan entahlah operasional apa tapi nggak punya duit gitu. Ada yang kasus seperti itu. Nah akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka akhirnya cari dana. Gimana Pak cari dananya? Ada yang ngutang bank, ya kan? Ada yang ngutang sama ya biasanya sih bank ya, lembaga keuangan bank gitu kan. Ada juga yang apa? eh, jual saham, ya, jual saham. Nah, jadi ada beberapa cara yang mereka bisa lakukan, ya, dari utang bank sampai dia jualan saham. Nah, itu tujuannya apa? Ya ini tujuannya untuk cari dana. Nah, itu kita namakan treasurer. Jadi bukan penilaian. Oke. Oh ya, saya mau sampaikan satu lagi. Kelas kita kan 11 ya. Oke. Kelas kita malam jam 11. Saya nggak pingin di malam hari ini gitu ya. Yang belajar malam-malam itu Anda tambah ngantuk. Karena dengerin saya mendongeng. Saya nggak pingin. Nah, gimana caranya supaya Anda nggak ngantuk? Saya akan buat sistem poin. Ya, saya sebutnya point of the day. Nah, gimana? Jadi nanti setiap Anda tanya, setiap Anda bisa jawab pertanyaan, setiap Anda komentar, setiap Anda punya, pokoknya anything lah, pokoknya Anda aktif, Anda akan dapat poin. Ya, seru nggak? Seru nggak? Oke, seru. Tujuannya supaya Anda nggak ngantuk gitu loh. Nah, jadi nanti kalau ada yang jawab pertanyaan, ada yang bertanya, ada yang berkomentar, Anda akan dapat poin. Nah, lalu poinnya Anda tulis sendiri, Anda catat sendiri poinnya. Oke, Anda catat sendiri poinnya. Setelah kelas, saya akan buat di grup ya. Saya akan buat postingan di grup untuk mencatat. Jadi Anda nanti silahkan masukkan sendiri. Misalnya ini online 1 Nur Wakidah gitu ya. Misalnya bisa menjawab 2 pertanyaan, lalu tadi bertanya misalnya 3 pertanyaan, jadi poinnya 5. Nah, tulis saja OL1 Nur Wakidah 5 poin. Nah, artinya apa? Artinya Anda dapat 5 poin. Oke. Itu setiap akhir kelas Anda bisa lakukan seperti itu. Nanti di akhir semester saya akan jumlahkan poin-poinnya itu
Nah, poinnya itu akan saya jadikan nilai partisipasi. Jadi untuk tutor ya, untuk saya itu kita punya kolom penilaian. Nah, kolom penilaiannya itu salah satunya itu adalah ini apa penilaian partisipasi. Nah, nilai partisipasi ini saya akan kumpulkan dari poin yang Anda buat dari tadi loh, yang tanya, menjawab, pokoknya yang aktif. Paham nggak maksudnya? Ah, oke. Jadi harapannya supaya Anda nggak ngantuk. Kalau Anda dengerin saya terus itu ngantuk, saya takutnya. Soalnya kita malam kan. Jadi harapannya dengan seperti itu Anda aktif. Bertanya, bagus, saya senang. Menjawab, nah itu juga bagus. Berkomentar juga bagus. Nanti Anda catat sendiri ya, catat sendiri. Oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Sampai di sini ada pertanyaan mengenai treasurer? Oke, silakan. Bisa, bisa sekali ya. Jadi itu juga artinya bendahara. Ya. Itu kalau kita terjemahkan, kita cek di kamus ya. Treasurer itu artinya bendahara. Boleh, tapi kalau kita kan di sini bicara mengenai fungsi ya, fungsi dari manajemen keuangan. Jadi atau manajer keuangan itu ada tiga. Yang pertama planning, yang kedua planning atau planner ya. Yang kedua adalah treasurer dan yang ketiga adalah controller. Bisa Mbak. Nah, dapat satu poin tadi Mbak ya. Nanti dicatat sendiri. Oke, is there any other questions? Ada lagi nggak pertanyaan? Oke, kalau nggak ada silakan Mbak Nur. Mbak Nur lanjutin presentasinya. Sorry Mbak, sorry gimana? Iya. Oh, nanti itu mungkin Mbak Nur yang akan jawab ya kan? Karena Mbak Nur kan belum sampaikan kan? Nanti kan setelah ini akan dibahas, oke? Okay? Oke, monggo. Tadi kalau nggak salah terakhir sampai controller. Oke. Ya, lanjutin Mbak Nur, silakan. Ya, lalu setelah itu iya Mbak, silakan dilanjutkan lagi. Lalu gimana setelah itu? Planning, treasurer, controller, lalu mengenai anggaran modal itu maksudnya apa? Kemudian ada anggaran kas, ada anggaran apa itu? Anggaran ya. Silakan mungkin dijelaskan sedikit Mbak mengenai apa itu anggaran modal, apa itu anggaran kas, apa itu anggaran itu bukan koperasi itu ya. Anggaran itu cooperate ya. Cooperate itu bukan koperasi tapi perusahaan ya. Oh operasi ya, sorry. Itu operasi ya, boleh. Anggaran operasi ya. Nah, oke. Mungkin ini menjawab pertanyaan dari Mbak tadi yang
Tadi yang tanya siapa sih? Ya, itu. Tadi yang siapa yang tanya? Pak, anggaran modal itu apa tadi? Ya, Mbak Anita. Jadi sudah dijelaskan ya sama Mbak Nur ya. Jadi anggaran modal itu terkait dengan pembelian aset. Dan itu biasanya anggaran modal itu gede, ya, nominalnya gede. Karena ini terkait dengan pembelian aset. Aset itu contohnya apa, Mbak? Aset yang contohnya apa? Gedung, tanah, lalu apa lagi? Mesin, ya kan? Alat-alat, mungkin eh, alat transportasi, mobil gitu. Biasanya kalau jualan barang itu kan butuh box gitu segala kan. Nah, itu kan yang gede itu. Jadi itu anggaran modal. Ya, oke, lanjut, Mbak. Lalu kalau anggaran kas gimana? Nah, maksudnya gimana itu, Mbak? Mengestimasi keadaan kas perusahaan itu maksudnya seperti apa? Oh, nggak tahu. Oke, sebelum saya jawab, mungkin ada teman yang lain yang mau menyampaikan pendapat dulu, gitu kan? Kira-kira itu anggaran kas itu apa? Tadi sudah disebutkan, oh anggaran kas itu untuk mengestimasi keadaan keuangan kas perusahaan. Oke, mungkin teman yang lain ada pemikiran apa gitu ya, pendapat apa atau ada tahu gitu. Oh, anggaran kas itu seperti ini. Silakan temannya yang lain boleh berkomentar. Ya, silakan. Oke, ya. Jadi betul sekali. Jadi anggaran kas itu terkait juga manajemen utang dan piutang. Nah, jadi anggaran kas itu di sini tugas manajer keuangan mengontrol supaya apa? Perusahaan itu nggak sampai kekurangan duit. Jadi misalnya ada utang jatuh tempo, ya, perusahaan siap untuk membayar utang tersebut. Karena apa? Ketika perusahaan tidak bisa membayar utang, artinya perusahaan itu bangkrut, nah, nggak liquid, ya, terkena likuidasi, istilahnya seperti itu. Nah, ini perlu diperhatikan oleh manajer keuangan. Ini salah satu fungsi dari manajer keuangan, memastikan bahwa anggaran kasnya itu tepat, ya, tepat supaya misalnya ada yang nagih utang, ya, ada persediaan kas untuk bayar utang. Itu salah satunya. Ya. Gimana, Mbak Nur bisa paham nggak mengenai anggaran kas ini? Jadi anggaran kas itu terkait dengan bagaimana perusahaan itu menjaga supaya keadaan posisi keuangan cashnya, ya, keuangan cashnya itu nggak sampai defisit. Berlebihan pun juga nggak baik. Kenapa? Kenapa perusahaan yang punya uang cash berlebihan itu nggak baik? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Defisit tidak baik, kelebihan pun tidak baik. Tolong yang lain di mute. Jadi bukan korupsi. Emang Indonesia korupsi? Enggak, bukan. Jadi gitu, istilahnya wah duitnya akeh gitu ya. Wah duitnya akeh, tolong di mute, di mute, di mute. Soalnya kalau nggak di mute suaranya nggak. Nah, oke. Okay. Jadi bukan bukan masalah korupsi, emang itu Indonesia ya korupsi, bukan. Jadi maksudnya wah duitnya banyak mau dikorupsi, enggak gitu. Karena gini, kalau perusahaan jumlah cashnya uang banyak itu artinya apa? Artinya perusahaan itu banyak duit nganggur, ya kan? Harusnya
duit itu kan muter, bener nggak? Kalau duitnya nganggur di tangan, nggak diputar, berarti rugi perusahaan, bener nggak? Makanya kalau duit banyak pun juga nggak baik. Itu menunjukkan bahwa perusahaan itu nggak produktif, duitnya nganggur, di tangan nggak diputar. Harusnya duit itu kalau bisa diputar, bisa misalnya dibelikan mesin atau digunakan untuk investasi lain kan menghasilkan duit, menghasilkan keuntungan, bener kan ya? Nah, seperti itu. Jadi nggak ada duit itu nggak baik, kebanyakan duit juga nggak baik. Nah, siapa yang menentukan? Itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab manajer keuangan. Yang mengatur itu manajer keuangan. Nah, nanti kalau Anda masuk ke mata kuliah manajemen keuangan, Anda akan belajar teori namanya Miller ya. Miller teori. Miller teori ini akan mempelajari bagaimana mengontrol anggaran keuangan supaya nggak berlebih, supaya nggak kekurangan. Itu nanti Anda tahan, itu semester semester 3 kalau nggak salah ya. Nanti Anda akan belajar itu. Oke, paham? Bisa dimengerti ya? Oke, lanjut. Silakan Mbak Nur. Ya, lanjut terus, terus. Ya, lanjut terus Mbak, terus, terus, terus. Ya, terus, lanjut, lanjut terus. Hah? Ya, terus habis itu kita masuk ke tracer kan, treasurer kan. Halo, 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 tes. Ya, lanjut Mbak, lanjut, lanjut. Mungkin gini aja, pertanyaannya di akhir ya, mungkin disimpan dulu di akhir ya kan, biar Mbak Nur selesaikan dulu presentasinya sampai selesai. Nanti kalau misal ada pertanyaan di akhir boleh ditanyakan gitu ya. Jadi Mbak Elminia Anita Sari, pertanyaannya disimpan dulu buat nanti. Nah, pertanyaannya disimpan dulu buat nanti. Oke, lanjutin dulu Mbak Nur, diselesaikan dulu presentasinya.
Lalu gimana? Ya, oke. Lanjutin kan belum selesai kan ya? Sudah selesai? Belum kan? Itu masih ada satu poin lagi tuh. Nah itu kan ada di peta konsep kan itu ada itu. Mbak Nur ini pasti nggak siap ini presentasinya ini. Ya kan? Nggak siap kan? Oke, itu masih ada satu poin lagi tuh di layar kan kelihatan itu. Segala kegiatan itu loh. Ayo, gimana kok macet-macet terus ini? Kan sudah buat peta konsep, harusnya sudah tahu dong apa yang mau disampaikan. Iya benar, ini sudah bagus. Ayo lanjutin. Hmm. Loh, kok nggak bisa ngomong? Kok nggak? Kenapa? Grogi, grogi, atau nggak siap? Grogi atau nggak siap?